Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Adiatman Prabowo. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengajaran online eh, terkait dengan intervensi kelompok. Nah, pada video ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sebenarnya apa sih itu intervensi kelompok, jenisnya intervensi kelompok, dan dinamika kelompok yang terjadi itu seperti apa. Baik, kita awali dengan definisi dulu. Oke, kalau kita melihat ini definisi dari rangkuman saya dari berbagai sumber gitu ya. Saya melihat bahwa di dalam intervensi kelompok eh, atau biasa disebut apa namanya terapi kelompok gitu ya. Tapi tentunya berbeda, intervensi dan terapi itu tentunya berbeda. Tapi memang eh, kalau kita melihat jurnal-jurnal itu memang lebih banyak ke terapi kelompok dibandingkan dengan intervensi kelompok. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa intervensi kelompok itu juga bisa dikembangkan. Nah, saya mencoba untuk mendefinisikan apa itu intervensi kelompok. Intervensi kelompok adalah sebuah pemberian perlakuan secara sistematis yang menitikberatkan pada interaksi individu di dalam kelompok itu guna mendapatkan pemahaman permasalahan individu secara mendalam. Nah, dari definisi ini saya ada beberapa hal yang akan saya perdalam gitu ya, perjelas bahwa yang perlu dipahami intervensi kelompok itu adalah sebuah apa perlakuan pemberian kita memberikan sebuah perlakuan pada individu secara sistematis. Nah, perlakuan secara sistematis itulah yang bisa dikatakan ini dikatakan intervensi. Nah, perlakuan seperti apa? Nah, perlakuannya tentunya sesuai dengan konteks kelompok, ya kan? Jadi kita memberikan sesuatu kepada orang lain dalam setting kelompok, memberikan perlakuan itu bisa beraneka ragam, bisa tugas, bisa sharing, bisa diskusi, bisa bermain peran, bisa apapun itu perlakuan yang diberikan. Tetapi tentunya perlakuan yang diberikan harus mengacu pada kaidah-kaidah keilmuan psikologi. Nah, kenapa yang sistematis? Karena kita tidak sembarangan bisa memberikan perlakuan itu sembarangan seenak sendiri. Artinya dalam memberikan perlakuan itu kita harus sistematis. Sistematis ini adalah semua proses di dalam intervensi kelompok itu ada tahapan-tahapannya. Sehingga tahapan-tahapannya itu tidak bisa kita rubah seenak sendirinya. Ya, tahapan-tahapan itu harus sesuai dengan prosedur yang sudah diterapkan, yang sudah diuji validitas dan apa yang sudah diuji ke apa ya kevalitannya atau yang sudah diuji bahwa perlakuan itu memang efektif gitu ya. Nah, itu yang perlu dipahami. Mengapa harus sistematis? Nah, yang berikutnya adalah menitik beratkan pada interaksi individu yang ada di dalam kelompok itu. Nah, ini yang menjadi menarik, ini yang menjadi salah satu kelebihan, kemarin sudah saya singgung ya. Ini yang menjadi salah satu kelebihan di dalam intervensi kelompok itu. Di dalam intervensi kelompok, salah satu kelebihan itu adalah munculnya dinamika ketika, maksud saya gini, munculnya dinamika kelompok. Karena di dalam intervensi kelompok itu tidak selalu muncul dinamika kelompok. Nanti akan saya bahas di chapter di slide berikutnya ya. Tetapi hal yang utama atau hal yang harus ada atau hal yang menjadi titik berat di dalam intervensi kelompok itu memang ya interaksi individu itu gitu ya. Coba bayangkan kalau intervensi individu itu memang interaksinya hanya konselor dengan klien. Tetapi kalau di dalam intervensi kelompok ini tidak hanya konselor dengan klien saja, tetapi klien dengan klien itu juga bisa. Nah, itu yang menjadi menarik, itu yang menjadi kelebihan, itu yang menjadi penekanan di dalam intervensi kelompok ini.
Jika Anda gagal dalam membangun dinamika kelompok, jika Anda gagal dalam mengembangkan dinamika kelompok di dalam sebuah kelompok itu, maka sebenarnya bisa dikatakan intervensi kelompok Anda kurang baik atau belum berhasil kan gitu. Oleh karena itu, dari definisi saya juga saya menitik beratkan pada interaksi individu di dalamnya. Interaksi bisa beraneka ragam nanti. Bisa memberikan masukan, bisa mengkritik, bisa memberikan opini, bisa macam-macam nanti, bisa membantu, bisa memahami dan seterusnya nanti. Bentuk interaksi itu yang akan kita lihat dan bentuk interaksi itulah justru yang akan kita harapkan. Dan yang terakhir yang menjadi titik tekan saya di dalam memahami intervensi kelompok itu adalah guna mendapatkan permasalahan individu, guna mendapatkan pemahaman permasalahan individu secara mendalam. Nah, kadang orang bermasalah itu sebenarnya butuh didengarkan. Kadang orang bermasalah itu bingung terhadap masalahnya sendiri. Sehingga kadang kalau kita mendengarkan masalah orang lain, kadang-kadang bisa jadi berpikir bahwa kok seperti masalah saya ya gitu. Pada akhirnya dengan pemahaman masing-masing, dengan interaksi, dengan saling memberikan masukan satu dengan yang lain, harapannya ujung-ujungnya atau endingnya di dalam intervensi kelompok itu ada pemahaman permasalahan dalam individu itu. Kalau sudah ada pemahaman permasalahan, maka sebenarnya bisa dikatakan intervensi kelompok atau mungkin problem yang dihadapi itu sudah selesai karena individu itu sudah paham akan masalahnya, dan ketika sudah paham akan masalahnya, berharapnya dia tahu apa yang akan dia lakukan. Itu yang perlu dipahami ketika memahami intervensi kelompok. Jadi ada beberapa poin tadi yang perlu menjadi catatan yang harus Anda pahami ketika Anda nanti akan melakukan sebuah intervensi kelompok. Oke, berikutnya, nah, goals-nya atau tujuan dari intervensi kelompok itu apa sih gitu ya. Kalau kita lihat tujuan besarnya, ya itu pasti kalau tujuan besarnya itu selesai masalahnya atau mungkin paham akan masalahnya atau perilakunya berkurang gitu ya. Itu pasti tujuan besarnya ke sana. Tetapi sebenarnya di dalam intervensi kelompok itu tidak hanya tujuan endingnya ke sana, tetapi proses itu juga perlu dilihat. Proses di dalam intervensi kelompok itu juga perlu dipahami. Karena siapa tahu problemnya belum terselesaikan atau bahkan tidak ada perubahan, tetapi dalam individu, dalam dirinya ada perubahan-perubahan sedikit, ada perubahan-perubahan kecil dalam dirinya akibat dari intervensi kelompok itu. Nah, sebenarnya itu juga bisa menjadi catatan kita. Itu juga bisa menjadi hal yang harus diperhatikan di dalam intervensi kelompok. Nah, kalau kita melihat dari berbagai sumber saya merangkumnya, yang pertama dari tujuan dari intervensi kelompok itu adalah untuk mengembangkan kesadaran diri dan pengetahuan diri dalam upaya untuk menemukan keunikan identitas, keunikan pribadi masing-masing. Perlu disadari bahwa manusia itu unik ya. Oleh karena itu, yang bisa melihat keunikan orang lain, yang bisa melihat keunikan diri sendiri atau yang bisa melihat keunikan kita, itu adalah bisa jadi orang lain. Nah, di dalam intervensi kelompok ini menariknya di situ, artinya kita secara tidak langsung kalau kita berinteraksi dengan orang lain, kita akan dinilai oleh orang lain. Secara tidak langsung kita akan mendapatkan feedback dari orang lain. Secara tidak langsung kita bisa jadi akan mendapatkan kritikan dari orang lain. Nah, dari situlah pada dasarnya akhirnya kita bisa menemukan bahwa oh iya, saya ternyata seperti ini, oh ternyata pribadi saya seperti ini. Akibat dari apa? Akibat dari interaksi yang didapatkan dari proses intervensi kelompok itu. Yang berikutnya adalah untuk meningkatkan self acceptance-nya, self confidence-nya, self respect, dan ini lebih ke arah soft skill ya, soft skill yang dihadapi oleh individu itu. Mengapa demikian? Kadang bisa jadi orang bermasalah,
itu karena tidak mampu atau tidak percaya diri terhadap dirinya, tidak percaya diri menyampaikan permasalahannya, atau mungkin tidak peduli terhadap orang di sekitarnya. Tetapi dengan adanya mediasi intervensi kelompok ini bisa jadi orang yang saya katakan tadi bisa jadi berubah. Artinya karena orang lain sudah mencerita, orang lain kok bercerita semua ya, terus ini nanti tinggal diri saya sendiri gitu ya. Mau nggak mau karena ada sebuah perlakuan tadi, jadi pengkondisian yang saya katakan perlakuan itu juga salah satunya dinamika kelompok, intervensi kelompok itu sudah perlakuan, terserah nanti tekniknya apapun gitu ya, tetapi penanganan individu secara kelompok itu juga sudah perlakuan. Nah, mau nggak mau individu itu secara otomatis pasti akan belajar bagaimana berbicara di depan umum, bagaimana menyampaikan pendapat, bagaimana memberikan masukan. Karena nanti kan ada kemungkinan si guide atau fasilitator itu memberikan kesempatan. Coba Pak Adi memberikan masukan kepada Pak Tony misalnya. Nah itu kan juga saya harus mau, karena saya sudah disuruh, otomatis saya mau saya harus bisa memberikan evaluasi terhadap orang-orang yang ditunjuk di dalam setting kelompok itu. Itu secara tidak langsung itu akan meningkatkan kepercayaan diri, salah satu dan seterusnya. Nah, itu yang kedua. Yang berikutnya adalah belajar berempati dan mampu mengungkapkan emosi secara tepat gitu ya. Ini menarik juga karena bisa jadi kalau memang problemnya problem terkait dengan emosional, atau problemnya memang sangat berat, atau problemnya memang sangat sensitif, memang reaksi-reaksi emosi itu pasti akan muncul beraneka ragam. Nah, disitulah letaknya bagaimana dinamika kelompok. Misalnya ada individu di dalam kelompok itu yang sangat terbuka, sangat mengalami kesedihan yang luar biasa, atau mungkin problemnya begitu berat gitu misalnya, sehingga membuat orang lain itu benar-benar ikut terhanyut dalam problem itu. Nah, disitulah bagaimana si fasilitator atau guide-nya bagaimana bisa memunculkan kepedulian masing-masing atau rasa empati setiap anggota di dalam kelompok itu. Nah, kalau itu bisa terjadi, kalau dinamika itu muncul, maka intervensi kelompok itu akan berjalan secara efektif. Tetapi kalau masih acuh, masih tidak peduli, masih tidak respect kepada anggota satu dengan yang lain, ya bisa jadi intervensi ini belum berjalan dengan nyaman. Nanti juga akan banyak hal yang dipengaruhi dalam dinamika kelompok. Nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Terus berikutnya adalah selain orang lain itu juga bisa meningkatkan self directionnya atau independensi, ketergantungannya, atau tanggung jawab terhadap diri kita maupun kepada orang lain. Itu secara tidak langsung akan meningkatkan itu. Karena di dalam intervensi kelompok ini ada sebuah tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah kalau di dalam awal self report, di awal pertemuan itu pasti ada yang namanya kontrak informed consent gitu ya, kontrak kerja atau kesepakatan yang harus dipahami atau yang harus disepakati oleh semua klien. Oleh karena itu ketika klien sudah sepakat bahwa saya ikut intervensi ini atau ikut acara salah satu terapi ini atau intervensi ini, ya dia harus belajar tanggung jawab bahwa saya harus bisa menyelesaikan sampai akhir. Itu salah satu tujuan dari intervensi kelompok, juga bisa belajar tanggung jawab pada individu itu. Terus juga belajar meningkatkan keterampilan sosial. Tadi sudah saya singgung ya, keterampilan sosial ini secara otomatis akan muncul. Yang biasa tidak pernah menyapa orang, yang biasa tidak pernah berhubungan dengan orang, tiba-tiba dengan ada intervensi kelompok ini, saya kok merasa nyaman ya ketika saya mencoba mengungkapkan perasaan pada orang lain atau mungkin menyapa orang lain, ternyata menyenangkan, ternyata tidak seburuk apa yang saya pikir. Hal seperti itulah yang akan terjadi nanti ketika dalam proses intervensi kelompok.
Terus juga yang paling penting tujuan dari intervensi kelompok ini harus ada proses menemukan rencana perubahan perilaku. Kadang di dalam sesi-sesinya nanti dalam intervensi kelompok pasti ada tugas-tugas yang harus dilakukan atau pasti ada rencana-rencana perilaku yang akan dilakukan. Oleh karena itu eh, secara otomatis individu akan mendapatkan pengalaman itu, akan mendapatkan learning ke arah yang lebih baik, yaitu terkait dengan perubahan-perubahan perilakunya itu. Misalnya dia diminta untuk melakukan sesuatu hal yang selama ini dia tidak pernah melakukan itu. Nah, ini kan terkait dengan rencana perubahan perilaku. Apakah kalian mampu? Apakah kalian bisa? Karena sudah menjadi kesepakatan bersama, mau nggak mau kita harus juga mengikuti aturan dalam kelompok itu. Nah, inilah letak dinamika, salah satu letak dinamika kelompok yang menarik yang bisa diambil dari intervensi kelompok itu. Nah, ini tujuan dari intervensi kelompok ya. Oke, berikutnya ini jenisnya, macam-macam dari intervensi kelompok. Saya tidak akan membahas satu persatu secara detail karena ini nanti walaupun tidak semuanya diajarkan kepada Anda, tetapi secara umum sudah akan disampaikan, akan diberikan secara detailnya. Karena kalau semuanya ya juga tidak cukup. Jadi kita harus memilah-milah mana yang paling sering digunakan untuk kebutuhan Anda nanti ke depan. Gitu. Jadi kalau melihat macam-macamnya itu sangat banyak sekali, dimulai dari psikoedukasi kelompok gitu ya. Terus adanya konseling kelompok, terus ada psikoterapi, itu juga psikoterapi kelompok ya maksud saya, itu juga bisa. Terus tugas kelompok. Jadi sangat banyak sekali sebenarnya teknik-teknik atau macam intervensi kelompok itu. Nanti bisa Anda explore sendiri, bisa Anda kembangkan sendiri, tetapi kita tidak semua membahas itu, tapi hal-hal yang urgent, yang sering digunakan di dalam kebutuhan Anda nanti ke depan itu yang akan kita ajarkan. Dan seterusnya ya psikodrama, self-help group, FGD dan seterusnya tidak saya sebutkan semua. Tetapi saya berharap para mahasiswa saya tidak terpatok pada yang saya ajarkan. Artinya coba Anda explore sendiri, coba Anda kembangkan sendiri. Sebenarnya intervensi kelompok selain yang diajarkan di kampus itu ada apa saja ya. Gitu. Ini di sini ini beberapa yang tidak saya ajarkan, maka saya tunjukkan yang tidak saya ajarkan gitu ya. Walaupun ada beberapa yang diajarkan. Saya berharap untuk memancing Anda untuk mencoba melihat-lihat, misalnya itu ada tugas kelompok. Kok tugas kelompok menjadi sebuah intervensi ya? Kayak apa ya? Nah, misalnya coba searching di dunia maya atau bahkan searching cari buku-buku intervensi kelompok, apa ada tugas kelompok itu, kayak apa bentuknya. Nah, itu jadi menarik yang bisa Anda kembangkan sendiri. Oke, berikutnya ini yang paling penting di dalam intervensi kelompok, adanya dinamika kelompok. Tadi di awal-awal sudah sering saya singgung dinamika kelompok karena memang sangat urgent sekali dinamika kelompok ini. Bisa saya katakan nyawa di intervensi kelompok itu ya di dinamika kelompok ini. Kalau dinamika kelompok tidak muncul, sudah saya katakan ya tadi ya, bisa dikatakan intervensi Anda itu belum maksimal atau belum sempurna. Karena memang kekuatan di intervensi kelompok itu adalah munculnya dinamika kelompok. Sudah sering saya sebutkan. Nah, coba kita pelajari dulu bagaimana memunculkan dinamika kelompok itu. Nah, yang pertama dinamika kelompok itu digunakan sebenarnya dengan adanya kelompok, dengan adanya orang lain, itu sebenarnya justru malah memfasilitasi perkembangan dan perubahan klien. Mengapa seperti itu? Bisa jadi gini, dinamika misalnya gini ya, ada 4 orang. Kebetulan yang 2 orang kebetulan itu tipenya sangat openness gitu ya, dan duanya sangat tertutup misalnya. Nah, karena 2 orang ini mampu menceritakan masalahnya dengan lugas, dengan
nyaman, dengan tidak ada beban, secara tidak langsung dua orang yang kepribadiannya tertutup itu bisa belajar dari orang yang kepribadiannya terbuka itu. Artinya, loh, orang ini kok cerita masalahnya dengan enaknya saja ya, tanpa beban, tanpa dia berpikir macam-macam, gini. Itu akan bisa belajar, itu akan bisa menginternalisasi pada individu yang tidak terbuka tadi. Mau nggak mau, dia pada akhirnya akan bisa menyampaikan masalahnya secara terbuka. Itulah salah satu contoh bahwa dinamika kelompok yang terjadi itu sebenarnya justru malah menjadi jembatan untuk merubah perilaku klien di dalam setting kelompok itu. Nah, yang berikutnya tidak kalah pentingnya, leader atau fasilitator itu juga harus memiliki peranan yang sangat penting di dalam intervensi kelompok itu. Jika leader atau peran fasilitator tidak bisa tidak bisa mengelola, tidak bisa mengembangkan interaksi kelompok di dalam setting kelompok itu, maka ya juga akan berpengaruh juga. Intinya dalam setting intervensi kelompok ini, leader juga menjadi poin penting di situ. Jadi memang harus banyak belajar, harus butuh menumbuhkan skill. Nah, itu ya yang harus dipahami. Terus berikutnya, dinamika kelompok menurut Lehman mengacu pada force and interaction yang terjadi di dalam kelompok. Tadi sudah saya singgung. Dinamika kelompok berdampak pada perilaku anggota kelompok yang lain. Tadi sudah saya singgung ya, sudah saya sampaikan. Ini dinamika kelompok. Nah, ini yang harus dipahami, bahwa di dalam kelompok, intervensi kelompok itu ada sumber-sumber perubahan di dalam kelompok itu. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi sumber perubahan dalam kelompok. Jadi ini yang harus Anda perhatikan. Ini saya mengacu pada Yalom ya. Yang pertama adalah universality. Universality itu berbicara keberagaman klien Anda, keberagaman individu, keberagaman problem. Nah, semakin beragam maka semakin sulit sekali perubahan di dalam intervensi kelompok itu akan terjadi. Tetapi terlalu spesifik juga kurang baik juga, karena tidak bisa memberikan pandangan-pandangan baru. Yang tepat itu adalah cukup ya, artinya tidak terlalu luas dan juga terlalu sempit juga. Artinya itu yang harus perlu dipahami nanti ketika Anda memilih klien, memilih subjek. Artinya semakin klien itu variasinya semakin tinggi, atau jaraknya atau perbedaannya semakin mencolok, ya maka akan sangat sulit. Dinamika kelompok itu tidak akan muncul nanti. Terus yang berikutnya adalah hope, harapan. Nah, setiap individu ketika datang dalam intervensi kelompok itu pasti punya harapan yang berbeda-beda. Itu yang perlu Anda pahami. Ada yang harapannya hanya sekedar ikut, ada yang ikut karena mungkin Anda paksa, Anda minta-minta, akhirnya nggak enak pada Anda sebagai calon intervensionis atau terapis ya. Sehingga itu yang akan menjadi perbedaan harapan, itulah yang juga akan mempengaruhi perubahan di dalam intervensi kelompok itu. Terus juga pengalaman belajar yang berikutnya. Setiap individu itu ketika mendapatkan pengalaman itu bervariasi. Ada yang mencoba untuk, saya hari ini saya dapat pengalaman yang luar biasa. Padahal sama-sama kejadiannya. Misalnya sekarang ini saya ajar. Ada yang menangkap pemateri saya itu, luar biasa materinya Pak Adiatman misalnya. Bagi saya mendapatkan pengalaman yang berarti. Oh iya, ternyata gini, ternyata mendapatkan ilmu yang banyak dan mendapatkan pemaknaan yang banyak. Tetapi ada orang yang biasa-biasa saja, gitu-gitu aja misalnya. Nah, itu setiap individu akan berbeda-beda di dalam menangkap dari sebuah proses learning itu. Setiap proses pengalaman individu itu yang juga akan mempengaruhi interaksi atau mempengaruhi perubahan di dalam intervensi kelompok. Terus juga
interpersonal learning, bagaimana kemampuan untuk belajar bersama-sama itu juga mempengaruhi juga ya, bagaimana kelompok itu bisa saling mensupport, saling memberikan pembelajaran satu dengan yang lain, itu juga akan mempengaruhi dalam perubahan kelompok. Terus guidance tadi sudah, cohesion. Nah, cohesion itu juga penting sekali ya, bagaimana sesi individu itu memiliki kohesivitas antar anggotanya, atau kohesivitas itu bisa muncul di dalam interaksi kelompok ini. Itu juga kohesivitas individu itu juga akan mempengaruhi perubahan-perubahan nanti. Yang berikutnya adalah self disclosure. Nah, ini juga tadi sudah saya singgung ya, ketika jangan sampai gitu ya subjek Anda itu memiliki self disclosure yang buruk misalnya. Semuanya dia mengalami self disclosure, ya, itu juga menjadi masalah yang berarti nanti. Terus juga yang berikutnya adalah katarsis. Katarsis ini setiap individu itu ada yang mudah menyampaikan katarsisnya, ada individu yang sangat sulit untuk menyampaikan katarsisnya. Ini juga akan mempengaruhi di perubahan kelompok. Terus berikutnya altruisme, ini juga sangat penting di dalam perubahan-perubahan intervensi kelompok. Yang berikut tadi altruisme sudah secara umum ya, mungkin bisa dipahami. Terus berikutnya insight. Nah, itu tadi yang saya singgung tadi, yang saya contohkan tadi hampir mirip, tapi kalau insight itu kan dia menemukan gagasan baru, menemukan ide. Oh iya. Kalau proses belajar berarti ternyata saya dapat merasakan ini. Ternyata saya tahu ini. Saya tahu, saya tambah ini, tambah itu. Tapi kalau insight itu tidak hanya sekedar paham, tapi benar-benar menyadari bahwa apa yang dia selama ini, misalnya, ternyata apa yang selama ini saya lakukan ternyata salah. Itulah insight. Berarti saya harus seperti ini seharusnya. Itulah insight sebenarnya. Jadi insight itu didapatkan dari interaksi, dari dinamika kelompok yang muncul, dari masukan, dari tukar pendapat, dari diskusi. Itulah muncul insight. Terus yang berikutnya, perubahan-perubahan yang muncul di dalam kelompok itu adalah imitasi perilaku atau mencontoh perilaku. Misalnya ketika ada satu individu di dalam kelompok nanti, ada yang sangat kesulitan untuk membentuk atau sangat kesulitan untuk menjalankan tugas-tugas yang harus dilakukan. Nah, pada satu ketika dalam sesi itu si salah satu klien menceritakan pengalamannya, keberhasilan klien itu dalam menjalankan tugas-tugas itu. Nah, contoh pengalaman keberhasilan itulah yang secara tidak langsung bisa jadi akan menjadi imitasi behavior ini. Akan menjadi dengan cara seperti itu sepertinya berhasil. Coba deh besok saya lakukan, saya bisa enggak? Nah, dengan mencontoh perilaku orang lain, itu pada akhirnya perubahan kelompok itu akan terjadi, akan muncul. Itulah yang harus dipahami oleh mahasiswa semuanya. Sumber-sumber perubahan perilaku kelompok ini harus dipahami masing-masing. Jangan sampai ini terlupakan, jangan sampai ini tidak menjadi perhatian khusus, sehingga nanti ketika Anda melakukan intervensi kelompok akan terganggu atau mungkin justru malah tidak efektif atau justru tidak ada perubahan yang berarti. Oke, itu saja materi pengantar saya ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.